Saya mau nyamperin preman yang katanya rumah warga, ada satu rumah warga yang sampai dirobohin. Ada rumah yang dirobohin preman karena warga ini yang punya rumah tidak bayar keamanan 500.000 satu minggu. Jadi preman ini sudah makin brutal, preman ini makin sewenang-wenang ya. Ada warga yang tidak bayar keamanan, rumahnya sampai dirobohkan. Padahal tidak ada kewajiban warga harus bayar keamanan sama preman. Kita akan samperin aja ke sana. Pokoknya buat sahabat bantu doa aja. Ini lokasinya udah deket di depan sini. Coba bener nggak rumahnya, katanya laporannya rumahnya dirobohin. Nah itu kayaknya udah kelihatan tuh. Ayo sini. Astagfirullahaladzim, beneran rumahnya udah hancur gini depannya, men. Sini. Assalamualaikum. Kalian bener preman yang ngerobohin rumah ini? Ya, kenapa? Hah? Kenapa dirobohin kayak gini? Bukan masalah hak, bukan masalah apa. Katanya warga sini diminta bayaran seminggu 500.000 tiap rumah. Nah rumah ini katanya nggak mau bayar karena emang nggak punya uang. Terus kalian robohin kayak gini? 3 bulan dia nggak bayar. Itu Perjanjian sama siapa? orangnya lah. Sama orang siapa? Ini sama yang punya rumah. Hah? Sama yang punya rumah lah. Nggak ada, katanya nggak ada perjanjian bayar sama preman. Kalian ini paling katanya maksa-maksa warga di sini, tiap rumah harus bayar. Gimana ada kita orang kayak gitu? Hah? Terus apa tujuan? Jadi ini sini? tanggung jawab kalian gimana ini? Udah roboh kayak gini, dirobohin kayak gini ya? Kita nggak mau tanggung jawab Terus kalau belum apa? dibayar. Nggak mau tanggung jawab sebelum bayar. Iyalah. Ini lumayan ini kerugian rumah. Ini cuma kayu gini doang. Kayu gimana? Gentengnya pecah-pecah semua kayak gini. Ayo, udah sih cuma doang. Kalau siapa nggak mau bayar? Nggak, sekarang saya datang ke sini, emang saya kasihan sama warga ini yang punya rumah ini. Dia sekarang ini ketakutan, nggak berani ke sini, sampai katanya nginep di rumah rumah. Ya malah bagus. Ini rumahnya dari kita. Kalau dia kamu balik ke sini, ya udah gitu aja. Selesai. Nggak, saya emang datang ke sini, saya mau minta pertanggungjawaban kalian. Kalau kalian nggak mau tanggung jawab, resiko kalian bisa lebih berat dari ini. Kita ini kata resiko kayak gitu. Bayar kalau mau. Hah? Bayar kalau mau orang. Kalau mau ya haknya buat kita nih rumahnya. Ya, begitu juga saya. Kalian kalau mau benerin rumah ini, ganti genteng-genteng yang rusak, kayu-kayu yang patahnya diganti, pokoknya dijadikan seperti semula, kalian masih bisa aman ya. Tapi kalau kalian tidak mau tanggung jawab, ya terpaksa. Jadi sekarang saya mau tanya aja, kalian mau tanggung jawab apa enggak? Sekali lagi, mau tanggung jawab apa enggak? Mau tanggung jawab apa enggak? Melilit perutnya. Aduh. Turun kamu sini. Kurang ngajar kamu. Kalian mau sembuh? Hah? Tambah melilit lagi. Aduh. Sini kamu. Kalau mau saya sembuhin, sini kamu. Kalau mau saya sembuhin, kamu mau nggak seumur hidup melilit kayak gitu perut kamu? Sembuhin. Saya akan sembuhkan kamu. Kalau kamu tanggung jawab, ini udah hancur kayak gini, ya? Aduh. Hah? Itu sembuhin. Tanggung jawab dulu. Ini Iya. kurang lebih 10 juta habis ini. Iya, kita sembuhin. Soalnya kayu-kayunya patah juga. Oke, iya kita benerin. Sembuhin dulu. Tambah melilit lagi perutnya. Aduh. Biarin mereka kita siksa aja. Mengajar mereka ini. Aduh, sakit loh. Iya. Kenapa? Hah? Nah, Mau seumur hidup kayak gitu? kagak. Tambah lagi sakit kepalanya. Fuh.
Masya Allah, ini genteng-gentengnya pada hancur kayak gini. Ini lumayan juga ini buat ngebenerin ini. Ini kabel listriknya juga acak-acakan kayak gini. Pokoknya mereka berdua ini kalau mereka nggak mau tanggung jawab, kalian ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. Ini kerjaan kita. Tambah lagi sakit kepalanya. Wah. Hah? Aduh. Bawakan saya uang 10 juta dulu untuk benerin ini, baru kalian saya sembuhkan. Kalau nggak ada uangnya, saya tambah lagi. Aduh, ada duit ada makanya sebutin. Tambah melilit perutnya. Wah. Udah kita liatin aja, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum ada uangnya, kita tidak akan kasih mereka ini ampun. Ya. Gimana? Hah? Gimana? Hah? Ada uang, baru saya sembuhkan. Apa mau saya tambah lagi? Syekh Abdul Qadir. Jadikan dalam perutnya seperti diisi kelabang, kalajengking. Wah! Sakit, eh? Kalau kalian nggak mau tanggung jawab, siapa yang mau tanggung jawab ini? Hah? Saya nggak mau tahu. Pokoknya rumah ini tadinya bener, tadinya rapi. Kalian harus bikin rapi lagi. Ini genteng yang hancur aja ini kayaknya yang nyisa cuma beberapa biji aja ini. Emang rumahnya udah nggak terlalu bagus sih, udah tua, tapi ya karena dihancurin sama mereka ini, ya mereka yang harus tanggung jawab. Kayu-kayunya patah semua ini. Emang kayunya udah keropos juga sih ini. Tapi nggak mau tahu karena tadinya layak pakai, tadinya bener, ya harus bener lagi. Gimana? Tambah lagi Syekh Abdul Qadir. Dalam perutnya seperti diisi bara api. Wah! Sakit. Ya pilih aja sama kalian. Kalian mau tanggung jawab atau mau merasakan perut kesakitan seumur hidup? Tambah lagi sakit perutnya. Wah! Pokoknya saya sebelum uangnya ada, saya tidak akan sembuhkan. Ini ada di kantor. Coba keluarin dulu uangnya. Dulu lah. Hah? Dulu. Ya udah kalau kalian nggak mau tanggung jawab. Tolong dulu, Pak. Hah? Saya cekik aja nih. Tambah sakit lagi perutnya. Tambah sakit kepalanya. Jadi kalian ini minta-minta jatah seminggu 500.000 tiap rumah. Itu peraturan siapa? Kita orang tua keamanan. Peraturan kamu aja. Iya, keamanan. Nggak ada legalitas dari negara kan? Ya. Jadi kalian ini pemaksaan masuknya ya? Hah? Emangnya kalau nggak ada kalian kampung ini nggak aman? Aman-aman aja. Tanpa kalian pun pasti aman-aman aja di sini. Pokoknya ini sahabat, sebelum mereka berdua ini mengeluarkan uang tanggung jawabnya, saya tidak akan sembuhkan mereka. Pokoknya ini saya akan cecer mereka sampai mereka ini mengeluarkan uangnya dulu ya. Minimal ini 10 juta lah buat beli kayu, buat beli genteng, semen, pasir, ya. Entah 10 juta juga masih kurang karena harus bayar tukang. Jadi kalian itu penghasilan hasil malas-malasan kayak gitu tapi dapat jatah ya. 500.000 tiap rumah diminta. Kenapa warga-warga di sini nggak ada yang ngelapor polisi? Karena mereka ini sering mengancam kalau ada yang lapor anaknya akan diculik atau apa. Saya tahu mereka ini kelakuan mereka ini paling ngancam-ngancam orang yang ketakutan. Syekh Abdul Qadir,
tambah lagi melilit perutnya, sakit luar biasa. Fuh. Why not? Saya tergantung kemauan kalian. Oke, sahabat ya. Buat sahabat Kang Oji, saya sambil menyelipkan informasi buat sahabat yang membutuhkan obat-obatan ruqyah Kang Oji official. Silakan hubungi WA admin 0821 8566 2162. Kalau ada sahabat yang misalnya mau berobat, mau datang ke padepokan saya, atau mau misalkan dibersihkan aura negatif di badan, atau dibukakan aura positif supaya dipasang penglaris dagang segala macam, silahkan sahabat bisa datang ke padepokan saya. Untuk alamatnya Perumahan Permata Mutiara Maja, Klaster Kalimaya 2, Blok I2 nomor 2, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, kalau sahabat yang misalnya dari arah Jakarta yang mau datang ke padepokan saya, naik kereta tinggal dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Rangkas Bitung, nanti turun di stasiun Maja. Juga informasi satu lagi sahabat, kalau ada sahabat yang mau ngundang saya misalnya untuk penanganan penyakit atau untuk pembersihan rumah atau yang lain-lain, ngundang saya siap datang. Yang penting sahabat yang ngundang saya siap biaya transportasinya. Oke kameramen, ini nggak apa-apa videonya ditutup karena kita akan interogasi, kita akan tekan dua preman ini sampai mereka mengeluarkan uang minimal 10 juta untuk biaya perbaikan rumah ini. Nanti saya sambil telepon warga-warga yang bersangkutan dulu. Ini nggak apa-apa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.